Perhutanan sosial ini merupakan program prioritas, salah satu program prioritas nasional. Ini salah satu upaya pemerintah memberikan legalitas bagi masyarakat yang sudah mengokupasi atau menguasai kawasan hutan yang lebih dari 10 ataupun 15 tahun yang lalu. Jadi bagaimana mereka mendapatkan legalitas dan mereka mendapatkan kenyamanan ataupun akses di dalam kawasan hutan negara sehingga adalah program perhutanan sosial. Jadi dengan perhutanan sosial, masyarakat tetap bisa mengelola kawasan hutan karena tidak bisa dipungkiri kawasan hutan negara ini memang statusnya hutan negara. Walaupun masyarakat berdalih kami sudah lama menguasai kawasan hutan dan itu ladang. Dan itu pun kita tidak memungkiri. Tetapi secara status ini adalah hutan negara. Jadi solusinya adalah perhutanan sosial. Ada 2 status hutan di Kerinci fungsi ya, konservasi dan produksi. Kalau di TNKS itu konservasi. Kalau hutan yang peladangan, yang masyarakat banyak, yang dulu dikenal hutan perhutanan PHBM ya, pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Nah ini statusnya hutan produksi. Karena masyarakat tidak akan bisa mendapatkan sertifikat. Kalau mau coba silakan ke BPN. Nah, agar masyarakat memiliki legalitas, tidak ada pihak manapun yang bisa mengusir ataupun menggusur mereka. Mungkin kelak nanti ada program Pak Prabowo atau program apa, karena di peta nasional itu adalah hutan negara. Nah, jadi kita mendukung masyarakat atau mempertahankan masyarakat terhadap wilayah kelolanya dengan SK Perhutanan Sosial. Jadi SK Perhutanan Sosial ini sendiri dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan. Jadi seperti itu. Jadi agar masyarakat bisa nyaman juga, mereka mendapatkan ini benar kawasan ladang kami seperti itu. Karena memang di Kerinci, di kawasan hutan produksi itu 75% kawasan hutan itu memang sudah perladangan. Dan kita juga sudah memetakan menjadi dalam peta PIAPS, namanya peta indikatif area perhutanan sosial, itu untuk perhutanan sosial. Nah, jadi rugi kalau masyarakat di saat kami mensosialisasikan perhutanan sosial, ayo usulkan, ayo bergabung. Nah, masyarakat ada rasa takut seolah-olah ini pemerintah mau ambil lagi ladang kita seperti itu. Padahal sebenarnya tidak. Justru masyarakat negara menyelamatkan wilayah kelola masyarakat. Tetapi tentu ada kriterianya juga ya. Tidak semua kawasan hutan ini untuk perhutanan sosial. Dari tahun 2016 itu kita sudah melakukan sosialisasi karena wilayah kelola kita cukup luas, 33.353 hektar. Kita lakukan sosialisasi di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan juga melalui media sosial. Makanya saya selalu aktif mensosialisasikan apa itu perhutanan sosial. Dan memang kita tidak bisa selalu memastikan bahwa sosialisasi yang kita lakukan itu kena 100%. Masih ada anggapan-anggapan miring masyarakat, perhutanan sosial ini nanti pemerintah akan ambil kembali ladang kami, akan dijadikan hutan negara kembali. Persepsinya seperti itu. Sebenarnya tidak. Perhutanan sosial ini sangat pro kepada masyarakat. Setelah masyarakat mendapatkan SK Perhutanan Sosial, bahkan pemerintah akan memberikan fasilitas, misalnya untuk alat ekonomi produktif, bahkan sampai ke pemasaran. Jadi, kenapa pentingnya perhutanan sosial? Karena memang itu adalah salah satu pintu gerbang untuk program pemerintah masuk ke dalam wilayah yang merupakan status hutan negara. Jadi, sampai saat ini kita sudah ada 57 kelompok perhutanan sosial yang tersebar mulai dari Kecamatan Gunung Kerinci, Kayu Aro Barat, kemudian Sula, bahkan sampai ke Batang Merangin dan Gunung Raya. Dan alhamdulillah level mereka tentu berbeda ya. Ada yang baru pembentukan, ada yang sudah punya kelompok usaha perhutanan sosial, bahkan ada yang sudah sampai tingkat ekspor komoditi seperti di Masgo seperti itu ya, dan beberapa kelompok lain. Jadi memang alhamdulillah tingkat levelnya berbeda-beda di setiap kecamatan karena tingkat pemahaman dan tingkat pendidikan masyarakat ini juga berpengaruh terhadap penerimaan mereka terhadap perhutanan sosial. Ya, karena statusnya ini adalah hutan produksi ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu. Nah, kalau kayu ya misalnya mungkin sengon, kita bisa tanam sengon seperti itu ya, ataupun kayu surian kalau di Kerinci. Nah, kalau untuk non kayunya
ada rotan, madu, ataupun kopi dan kayu manis juga kita kategorikan non kayu. Nah itu pun juga bisa mereka manfaatkan. Nah karena di Kerinci ini sudah jadi perladangan, jadi komoditinya itu lebih banyak komoditas perkebunan seperti kayu manis, cengkeh, kopi dan sebagainya. Nah kami KPH berupaya untuk bagaimana ini sustainable, berkelanjutan, artinya sudah ditebang, mereka manfaatkan lagi dan berlanjut, dan nilai-nilai hutannya masih ada. Jadi tidak hanya sekedar kayu manis saja, kayu-kayuannya tidak ada, tidak seperti itu. Jadi persentasenya tetap ada kayu dan kayu manis agar azas kelestariannya itu masih terjaga. Harapan saya kepada generasi muda lebih melek teknologi, apalagi sekarang zaman digital ya, semua bisa kita akses dari genggaman, karena dunia ada di genggaman sekarang. Jadilah pemuda yang kreatif dan inovatif, apalagi di Kerinci dengan sumber daya yang melimpah ruah, rugi kalau tidak bisa dimanfaatkan. Jadi jangan hanya sekedar mendengar, tetapi jadilah pemeran utama, jangan hanya sekedar jadi penonton. Ya, pesan kepada masyarakat yang mungkin pernah mendengarkan bahwa ini kawasan hutan ataupun ragu-ragu, jangan menjauhi kami kehutanan, silakan mendekat. Mungkin ada program-program yang bisa kami masyarakat dapatkan. Yang jelas pemerintah tidak akan menyulitkan masyarakat. Justru pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan karena kami kehutanan, tentu juga kami bagaimana hutan tetap lestari. Dan untuk daerah, kami juga tidak mau pembangunan terhenti. Jadi kata kuncinya 3, masyarakat sejahtera, hutan lestari, dan pembangunan tidak boleh terhenti.